acara refleksi akhir tahun dan saya terakhir juga input dosen pembimbing sampai salah saya nulisnya itu. Jadi udah dikasih pengumuman sebelumnya malah saya tulis ulang. Baik, kita mulai acara seminar proposal hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, semoga berjalan lancar. Untuk urutannya seperti dalam pengumuman yang disampaikan oleh Bu Fauzia. Pertama adalah Dian Cahyaningrum, Yudhistira, kemudian Raffi, dan keempat Muhammad Syarif, kelima Mitranti. Sampaikan proposal Anda secara singkat, jelas, dan padat, dan upayakan jangan terlalu lama, 5 menit saja paling lama, karena kita sudah bisa baca proposalnya. Yang paling penting adalah Anda sampaikan rumusan masalahnya, pertanyaan penelitian yang Anda ajukan, dan bagaimana metode penelitian yang Anda gunakan untuk melaksanakan riset Anda. Saya kira itu intinya. Apakah kalian siap? Ya, Pak. Ya, kita mulai dari Dian. Silahkan, Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Kholis Ridho, Ibu Bintan, dan penguji lainnya yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan proposal skripsi saya yang akan saya kerjakan. Proposal saya sendiri berjudul Analisis Wacana Saramils tentang Cuti Melahirkan pada Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak, Studi terhadap Pemberitaan Media Kompas. Seperti yang kita ketahui, Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak atau RUU KIA ini telah disahkan sebagai RUU inisiatif oleh Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia pada 30 Juni 2022. Sebelum disahkan dan setelah disahkan memberikan polemik antara pengusaha dan pekerja atau para pencari kerja. RUU KIA ini berisi total 9 bab dan 44 pasal yang membahas tentang kesejahteraan ibu dan anak. Berbagai kalangan menekankan untuk RUU ini dikaji kembali, karena melemahkan di berbagai pihak. Seperti pada pemberitaan Kompas, cuti melahirkan 6 bulan mendiskriminasi pekerja dan para pencari kerja perempuan, yang diunggah pada 19 Juni 2022 ini, memberitakan mengenai opini publik dan keresahan yang menimbulkan diskriminasi yang dirasakan para pekerja dan pencari kerja perempuan, dari kalangan teratas hingga kalangan terbawah. Seperti yang diketahui, cuti melahirkan merupakan hak yang harus didapatkan oleh para pekerja perempuan. Namun, keresahan yang membuat para pencari dan para pekerja perempuan akan bertambahnya hak cuti melahirkan ini memacu ketakutan pada sektor industri untuk tidak akan mempekerjakan perempuan karena peraturan undang-undang yang memakan waktu sangat lama. Dalam konstruksi sosial masyarakat Indonesia yang sebagian besar masih menggunakan paradigma patriarki, perempuan ditempatkan sebagai warga kelas 2. Imbasnya terdapat sekali tutur perempuan yang tidak didengar. Implikasi lebih lanjut sebagai pihak yang menyebabkan terjadinya sebuah diskriminasi yang didapatkan oleh perempuan. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah skripsi ini membahas bagaimana pemberitaan pada media Kompas, yaitu cuti melahirkan 6 bulan mendiskriminasi pekerja dan para pencari pekerja perempuan. Wacana mengenai diskriminasi yang didapat pekerja perempuan yang diberitakan pada media online Kompas dengan menggunakan teori Sarah Mills. Kenapa saya menggunakan teori Sarah Mills? Karena teori yang dikemukakan oleh Sarah Mills ini bisa disebut perspektif feminis, yang dimana memiliki titik perhatian yang menunjukkan bagaimana sebuah teks menampilkan perempuan. Kenapa saya mengambil analisis wacana? Karena makna atau pesan komunikasi yang terdapat dalam suatu teks baik secara tekstual maupun kontekstual. Dalam penelitian ini, saya menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan paradigma kritis. Kenapa saya menggunakan paradigma kritis? Karena paradigma kritis digunakan untuk mengungkapkan ideologi atau makna-makna yang tersirat dalam sebuah wacana. Sekian pemaparan dari saya, selebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oke. Sarah Mills. Ini apa medianya? Kompas online atau Kompas cetak? Media online, Pak. Com berarti. Kompas.com. Kompas.com. Iya. Oke. Ini udah bukan RUU lagi kan ya? RUU, Pak. Udah menjadi RUU inisiatif. Belum disahkan. Sudah disahkan, tapi kalau disahkan namanya bukan RUU.
Masih jadi rancangan. Maksudnya? Saya tulisnya masih rancangan. Oke, silakan dikomentari Bu Bintan. Oke, maaf sebenarnya saya nggak buka kamera ya Pak, hujan deras di sini. Sama. Oke, gini Dian. Ini ada kamera Bu Lili bolak-balik lewat. Oke, Dian, saya sudah baca proposalnya. Kalau dari proposal ya, saya melihatnya tidak ada concern apa ya, tidak ada keterkaitan yang mau kamu sampaikan antara apa sih pentingnya melihat kajian tentang cuti melahirkan di media gitu. Jadi saya nggak lihat perdebatan itu gitu. Jadi saya nggak tahu sebenarnya tujuan kamu tuh untuk kenapa jadi penting saya mau analisis tentang pemberitaan kaitan dengan cuti melahirkan tuh di media kenapa gitu, kaitkan dengan peran media. Tapi pertanyaan saya gini, kamu kan bilang menggunakan paradigma kritis ya, pakai Sarah Mills. Nah, kalau kritis itu kan perspektifnya itu kan melihat selalu mencurigai di dari pemberitaan media itu ada satu hal yang menurut kamu tuh misalnya berpihak pada kepentingan tertentu kah, atau misalnya timpang dan sebagainya. Nah, ini apa sih yang kamu curigai dari pemberitaan media terkait dengan isu undang-undang atau RUU ya soal cuti melahirkan ini? Ini saya nggak tangkap soal di proposalmu. Diskriminasi ketimpangan yang dirasakan oleh kaum perempuan yang akan mencari pekerjaan dikarenakan seperti ada pemberitaan Kompas yang ngebahas kalau industri-industri itu tidak siap akan rancangan undang-undang tersebut karena bisa mengurangi para pekerja perempuan yang bisa mengurangi terkaitnya para pekerja perempuan di industri tersebut, industri-industri manapun, karena para industri yang tidak siap untuk melibatkan perempuan kembali karena rancangan undang-undang tersebut. Ya, maksud saya gini, Dian, dan juga mungkin sekalian teman-teman yang nyimak. Kan kalau mau melakukan analisis konten, gitu kan, di media gitu ya, fokusnya kan sama isunya. Tapi sama, kenapa kamu merasa penting meneliti isu itu di dalam sajian media, dalam pemberitaan media? Berarti kan kaitan dengan peran dan fungsi media kan, gitu. Jadi misalnya gini, menurut kamu ketika media memberitakan ini, apa sih, pentingnya gitu, kamu sebagai peliti harus menelaah soal bagaimana media menyajikan isu soal undang-undang cuti ini, karena kayak gitu. Jadi bukan soal tadi ya dampak pada industri, misalnya industri masa keberatan, misalnya akan melakukan diskriminasi dan sebagainya gitu. Nah itu saya nggak melihat itu dia. Tapi baik lagi gini, Sarah Mills, kamu pakai Sarah Mills. Sarah Mills itu kan identik ya dengan perspektif bahwa wacana itu cenderung timpang atau punya stigma yang diskriminatif terhadap perempuan, gitu ya. Ini Sarah Mills nih, gitu ya. Nah, makanya sejak awal saya bertanya apa yang dia curigai, ini baik lagi sebenarnya, apa yang dia curigai. Misalkan Kompas nih beritain soal undang-undang tentang cuti melahirkan nih, yang dari 3 bulan jadi 6 bulan. Nah, dia mencurigai apa dalam pemberitaan Kompas itu terkait dengan isu undang-undang cuti itu? Apakah Kompas nih, saya kasih clue-nya ya, apakah Kompas membangun sebuah wacana yang justru menyudutkan perempuan misalnya, atau misalnya Kompas dengan strategi teks tertentu justru membela kepentingan industri, kekuasaan misalnya, gitu dan sebagainya. Tapi ingat bahwa Sarah Mills itu identiknya dengan isu-isu gender, isu-isu feminis gitu kan. Nah makanya dia melihatnya apa nih Kompas ini yang misalnya gini, buat teman-teman yang lain juga yang pakai kritis. Media itu kan seharusnya misalnya punya fungsi membangun, memberdayakan kelompok masyarakat, berpihak pada publik deh gitu ya. Kalau kritis kan ngomongnya gitu ya, berpihak pada publik lebih pada kepentingan
kekuasaan atau kelompok kepentingan tertentu, gitu kan? Itu perspektifnya. Tapi kenyataannya, gitu ya, kamu melihat misalnya media itu justru, gitu ya, membangun satu wacana atau teks yang tampaknya justru berpihak pada publik, gitu ya, tapi justru berpihak pada kelompok kepentingan tertentu, misalnya ke pengusaha atau pemerintah atau kekuasaan tertentu lah, gitu. Dan itu media produksi melalui teks, jadi seakan-akan itu sebagai sebuah kebenaran, padahal kamu mencurigai nih dia bahwa media ini sedang meminggirkan kelompok lain. Kalau di itu sedang meminggirkan perempuan, sedang menempatkan perempuan dalam stigma yang buruk gitu ya. Nah ini apa yang dia curigai terkait dengan isu cuti melahirkan ini gitu. Itu sih, jadi clue-nya itu ya Dian, maksudnya kamu harus dalam posisi yang kamu melihat Kompas ini gitu ya, kira-kira ya, yang seharusnya sebagai media yang misalnya berpihak pada publik, pada kepentingan perempuan atau ya sebagai bagian dari publik misalnya kayak gitu ya, yang adil lah gitu ya, pemerintahnya harus adil dan kok justru gitu misalnya, kok justru kemudian berpihak pada kepentingan kelompok tertentu, misalnya di sini pengusaha, pemodal, pemerintah, misalnya kayak gitu dia. Nah, dalam kasus isu cuti melahirkan ini, apa yang dirugikan buat perempuan ketika Kompas memberitakan tentang itu gitu? Bisa cenderung menyudutkan perempuan dalam hal apanya, bagian gitu loh dia. Ketemu nggak di bagian itu tuh? Baru kamu bisa pakai kritis dan pakai saran gitu. Ya, ketemu. Ketemunya gimana? Nah, kan sama kan? Pertanyaannya ketemunya di mana? Iya, di mana ketemunya? Ketemunya di yang membuat para pembaca merasakan juga akan efek dari tulisan tersebut. Yang maksudnya gimana? Apa? Ya, yang memunculkan kekhawatiran dari masyarakat akan diskriminasi terhadap pekerja atau para pencari perempuan. Yang akan menyingkirkan perempuan di berbagai industri pekerjaan, mencari pekerjaan. Iya, itu RUU-nya, tapi kaitan dengan medianya, Dian. RUU-nya iya dicurigai demikian. RUU-nya, maksudnya? RUU-nya. Iya, maksudnya gini, gini Dian. Ini buat yang lain juga karena saya lihat hari ini semua ngomong soal konten ya. Jadi Dian tuh nggak bahas RUU-nya, Dian tuh bahas bagaimana media memberitakan tentang RUU cuti gitu loh. Jadi yang jadi concern kamu tuh kajian medianya, jangan kajian RUU-nya gitu kan. Kita nggak bahas RUU-nya, itu bukan tugas kita kan, bukan anak jurnalistik yang bahas RUU ini timpang, RUU ini nggak berpihak pada perempuan, itu bukan tugas kita bahas RUU. Gitu. Itu yang saya koreksi dari proposalmu gitu ya, cenderungnya kayak bahas RUU gitu ya. Tapi kita bahas ketika ada isu realitas tentang taruhlah kita anggap pro kontra soal cuti melahirkan gitu ya di RUU ini. Media mengambil peran apa yang menurut kamu tuh something wrong dengan itu? Karena pakai kritis ya. Ini harusnya media kan harusnya melakukan literasi dong, mendukung dong pada misalnya media itu harusnya mendukung dong pada niat awal kenapa cuti itu perlu diberikan lebih panjang misalnya gitu. Walaupun itu juga perdebatan ya, ada yang setuju ada yang tidak setuju ya tentang cuti 6 bulan ini. Tapi kok justru media misalnya gitu, kok justru media tampaknya dari teks-teks yang dikonstruksi, yang disajikan, itu justru melakukan peminggiran atau justru membela pada kelompok kekuasaan atau misalnya di sini kelompok pengusaha lah yang menolak RUU itu atau sebaliknya. Jadi Dian tuh mencurigai medianya bukan RUU-nya gitu Dian. Paham nggak maksud saya? Paham. Ya. Ya, gitu. Jadi jangan RUU-nya yang dibahas. Nah, di dalam proposalmu, saya melihat masih RUU-nya. Tapi gini deh, saya kasih saran aja deh ya. Saya kasih saran aja. Kalau ini masih dilanjutkan, gitu ya, gini, saya termasuk nggak terlalu ngikutin ya isu cuti ini, gitu ya.
Tapi gini, pokoknya intinya adalah kamu cari pada isu cuti pada perempuan yang 6 bulan itu, gitu ya. Kalau kamu pada perspektif feminis, kamu melihat ada nggak pemberitaan media, entah di Kompas misalnya, yang menurut kamu bukannya membangun wacana yang berimbang soal perempuan gitu ya, dan soal gender, soal feminin dan sebagainya, tapi justru menggunakan RU ini untuk menyudutkan perempuan misalnya gitu, menggunakan isu RU ini untuk melakukan melanggengkan stigma yang timpang tentang perempuan gitu loh, kira-kira cluenya gitu Dian. Jadi kamu temukan tuh konten di media yang menurut kamu, kalau pakai kritis ya, yang menurut kamu tuh kamu curiga itu media justru mengambil peran untuk melakukan diskriminasi dan stigmatisasi pada perempuan melalui isu tentang RU gitu lah kira-kira. Itu cluenya kalau mau dibenerin gitu. Jadi jangan fokus pada analisis RUU nih. Soalnya katanya kamu jadi analisis RUU nih jadinya gitu. Ya. Itu sih saran dari saya Pak Holis. Ya karena ini jawaban kamu membuat Bu Bintan semakin terus-terus mengasih saran. Kira-kira menurut kamu apa yang kamu maksud ketemu itu apa? Jadi saya harus lebih mendalami membahas yang ada di media Kompas tersebut. Mm-mm. Hmm. Jadi kamu belum tahu bahwa Eh, ada masalah dengan pemberitaan Kompas. ada ini, saya sudah dapat Apa itu dapatnya? yang tanggapan dari beberapa orang mengenai RUU ini, Nah, dan salah itu. Kalau tanggapan orang terkait RUU salah. Tapi kalau kamu melihat ada framing dari Kompas, kalau kamu jawabnya begitu, kamu benar. Ada framing dari Kompas yang mengarahkan bahwa Kompas lebih memihak kepada pengusaha atau pemerintah. Nah, itu nggak benar. Harusnya Kompas itu memihak kepada ibu dan anak. Kalau kamu jawabnya begitu, Bu Bintan nggak akan ngasih saran kemana-mana. Paham nggak, Dian? paham Pak. Karena kalau RUU itu sudah pasti masalah. Kalau nggak masalah, nggak bakalan di demo, nggak mungkin. Oke, kalau RUU-nya sudah pasti ada problem. Yang kamu cari adalah bagaimana framing Kompas terhadap atau ada problem lain dari pemberitaan Kompas yang membuat penting kamu teliti. Didengar? Ya Pak, Saya nggak dengar, Pak. maaf Pak, jaringannya maaf Pak. Percuma saya tidak. Ya sudahlah, cukup. Lanjut berikutnya. Sukses, Dian. Ya Pak, maaf. Berikutnya Yudhistira. Silakan Yudhistira. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut. Terima kasih Pak Polis, terima kasih Bu Intan. Izinkan saya memaparkan proposal skripsi saya yang berjudul Kira-kira Pengaruh Pemberitaan Anies Baswedan di rmol.id. Penyelenggaraan pemilihan umum atau biasa kita sebut pemilu Presiden Republik Indonesia akan segera dilaksanakan pada tahun 2024 mendatang. Pemilu ini sudah menjadi salah satu agenda rutin setiap 5 tahunnya. Dikutip dari Wikipedia, pemilihan umum Presiden Indonesia 2024 merupakan sebuah proses demokrasi untuk memilih presiden dan juga wakil presiden Republik Indonesia untuk masa bakti 2024-2029 yang akan diselenggarakan pada Rabu 14 Februari 2024. Nah, salah satu calon presiden yang diusung oleh Partai Nasdem, yaitu Anies Baswedan, itu banyak menyita perhatian publik. Hal ini dibuktikan dengan adanya intensitas pemberitaan yang cukup aktif terhadap salah satu bakal calon presiden ini, yang merupakan seorang mantan gubernur DKI Jakarta. Pada Pilkada DKI Jakarta 2017, Anies
Anies berpasangan dengan Sandiaga Uno dan diusung oleh Partai Gerindra dan juga PKS. Saat ini, Anies telah menyelesaikan tugas dan jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta selama 1 periode dan menyelesaikan masa baktinya pada bulan Oktober 2022. Anies berkarir sebagai akademisi setelah mengenyam pendidikan di bidang ilmu politik. Sebagian besar media di Indonesia aktif memberitakan sosok Anies Baswedan dari berbagai sudut pandang. Salah satunya adalah rmol.id. rmol.id merupakan salah satu media massa yang turut aktif dalam memberitakan Anies Baswedan. Dalam hal ini, rmol.id tentu tidak lepas dari 5 faktor hierarki pengaruh yang dikemukakan oleh Pamela dan Grace dalam penyajian dan mengemas berita. Bagaimana faktor internal dan juga eksternal media mempengaruhi pemberitaan tentang Anies Baswedan di rmol.id, dan seberapa besar keberpihakan media yang mempengaruhi pemberitaan Anies Baswedan di rmol.id. Oleh karena itulah yang menjadi nilai menarik untuk diteliti. Nah, hanya pengaruh hierarki yang berlangsung atas pemberitaan pada rmol.id. Yang selanjutnya, pemberitaan yang diteliti merupakan pemberitaan tentang Anies Baswedan di rmol.id selama bulan Oktober 2022. Ada rumusan masalahnya. Dalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalah itu mengacu pada pembatasan masalah ialah faktor hierarki apa sajakah yang berpengaruh pada pemberitaan Anies Baswedan di rmol.id. Adapun tujuan dan manfaat penelitiannya, tujuannya berdasarkan perumusan masalah yang telah ditentukan, maka tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui faktor-faktor hierarki yang mempengaruhi pemberitaan tentang Anies Baswedan di rmol.id pada bulan Oktober 2022. Manfaatnya ada 2, manfaat akademis dan manfaat praktis. Manfaat akademis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan dan referensi untuk kajian studi ilmu jurnalistik khususnya mengenai teori pengaruh bagi sivitas akademik Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, khususnya jurusan jurnalistik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sedangkan manfaat praktisnya, penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu bahan pertimbangan dan gambaran perihal faktor-faktor maupun pengaruh apa saja yang dihasilkan dari suatu pemberitaan di suatu media terhadap masyarakat ataupun halayak luas, serta membangun sikap kritis pada masyarakat terhadap suatu pemberitaan yang dihasilkan oleh media massa. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan landasan 3 landasan teori. Yang pertama, teori pengaruh, yang di dalamnya ada 5 faktor. Yang pertama faktor level individu, kedua level rutinitas media, ketiga level organisasi, keempat level ekstra media, dan terakhir level ideologi. Selain menggunakan teori pengaruh, peneliti juga menggunakan jurnalisme online dan konseptualisasi berita. Adapun metode penelitiannya, peneliti menggunakan metode penelitian teori pengaruh dan menggunakan paradigma konstruktivis. Adapun teknik pengumpulan datanya, saya menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Mungkin itu saja Pak Paul dan Bu Bintan. Terima kasih. Oke. Apa kecurigaan kamu terhadap rakyat merdeka kepada Anies? Apakah ada kecurigaan Anies mendukung rakyat merdeka mendukung Anies? Saya pengennya jawabnya iya. Iya, Pak. Iya. Berapa berita? Berdasarkan pencarian saya itu ada berapa berita? Dari berapa berita? Kalau itu dari 5 berita ada 3 berita, Pak. Kecil. Misalnya dari 50 berita ada 35 berita mendukung Anies. Misalnya. Nah, judul kamu bisa kamu teliti. Kalau nggak ada indikasi itu nggak penting. Gitu. Sederhana itu sih saran saya.
Bu Bintan lanjut. Ya, hampir sama dengan Pak Holis gitu ya. Pertama kali baca, kenapa sih Yudhistira nih pengen banget melihat media ini memberitakan Anies gitu ya. Nah, saya coba pahami dari latar belakangmu memang belum menunjukkan apa yang menjadi concern gitu, kecurigaan atau misalnya kamu melihat ada sesuatu di dalam pemberitaan ini yang menurut kamu gitu ya cenderung berpihak atau menunjukkan dukungan yang lebih gitu misalnya kayak gitu. Tapi yang pertanyaan gini Yudhistira, kan kamu bilang Anies, kan sebenarnya calon nggak cuma Anies gitu ya. Ya kita tahu ya yang lagi ngehits sekarang Anies gitu. Dan nggak cuma media itu ya yang kamu ambil yang beritain Anies gitu ya. Nah artinya kan ada hal-hal yang perlu kamu berikan argumen tuh, Dis. Kenapa kamu ngambilnya media itu, media apa? Republika RMOL.id. ya? Apa ya? Bukan ya? RMOL.id. MOL.id itu, dan kenapa sih kan memberikan Anies nggak cuma dia. Argumentasi itu kan juga perlu dibangun. Kenapa RMOL itu? Dan kenapa kok Anies? Di antara sekian banyak yang juga lagi rame, kenapa Anies dan RMOL itu yang menjadi concernmu? Kan berarti artinya, tadi pertanyaan Pak Holis, kalau kamu yakin dan menemukan bahwa ada banyak pemberitaan yang menurut kamu tidak berimbang atau cenderung misalnya berpihak gitu dan kamu mencurigai itu ada kaitan dengan hierarki influence di dalamnya, ada kaitan dengan misalnya siapa di balik ownernya, keredaksionalan, nah itu kamu bisa pakai itu gitu. Nah di dalam proposalmu saya lihat semuanya masih sangat normatif aja kamu jelaskan gitu ya. Tapi argumentasi kenapa RMOL, kenapa Anies tuh saya nggak nemu tuh Yudis gitu. Karena nanti kalau ditanya ya sama penguji, kok kamu udah sekian banyak berita ngambil RMOL, misalnya gitu ya. Kok nggak ambil yang lain juga beritain Anies gitu. Maka argumentasi kamu apa? Gitu. Itu perlu dipikirkan gitu ya. Ketika kita ngambil medianya maupun subjeknya gitu. Nah, sekarang balik lagi dengan teori gitu. Dengan teorinya pakai hierarki. Kalau hierarki berarti kan kamu menduga, mengasumsikan bahwa kajian media ini kemudian dikaitkan dengan berbagai level pengaruh dalam media yang kamu duga, yang gitu kamu asumsikan itu ada di level tertentu yang cukup dominan gitu ya, mempengaruhi bagaimana cara RMOL ini memberitakan Anies. Nah itu signifikan gitu, misalnya kamu bisa nih melihat bahwa ada keterkaitan antara pemberitaan yang too much ini atau misalnya berlebihan. Nah, tapi itu mesti dibuktikan juga ya, Yudis ya. Kalau kamu mengklaim bahwa MOL ini banyak dibanding media lain, berarti harus buktikan tuh datanya mana, gitu kan. Misalnya dibanding media lain dia lebih banyak, lebih sering, lebih menggunakan idiom-idiom atau jargon-jargon yang tampaknya menurut kamu too much gitu, berlebihan. Tapi itu harus dibuktikan dulu dengan konten kan gitu ya. Nah, apa yang kemudian kamu tarik menjadi bahwa ini ada kaitan dengan misalnya latar belakang media, kepemilikan modal, atau siapa di balik RMOL, dan sebagainya yang kamu curigai gitu ya, misalnya kayak gitu. Nah, itu baru kamu bisa membaca pakai teori perspektif hierarki pengaruh. Gitu alur berpikirnya begitu, Yudhistira. Makanya tadi pertanyaan Paulis, kamu Anies, RMOL itu mendukung Anies nggak? Harusnya kamu kalau memang merasa bahwa kecurigaan bahwa media ini berpihak pada Anies karena ada kepentingan pemodal misalnya atau stakeholder tertentu di balik NOL apa ya, kamu sure aja ngomong oh iya karena saya melihat secara pemberitaan teks-teksnya atau jumlah pemberitaan gitu dalam waktu seminggu sekian banyak, itu harus kamu buktikan gitu. Itu alur berpikirnya kayak gitu, karena nanti kamu nggak bisa jawab kenapa NOL, saya juga lihat di media lain juga harus diberitakan misalnya gitu ya, karena lagi memang jadi bahan berita gitu. Terus kenapa Anies? Kan juga ada Ganjar, juga lagi rame, misalnya kayak gitu ya, Yudis ya. Nah, itu perlu kamu bangun tuh argumentasi itu, gitu. Nah, baru kemudian tarik ke tadi, karena kamu harus ngupas berapa level. Itu dari level jurnalnya, misalnya, kemudian redaksionalnya, gitu kan, sampai kemudian level ke ideologi medianya. Kalau saya baca di proposalmu sih, kalau terkait dengan perspektif teorinya nggak ada masalah. Tapi nggak ada jahitan kalau bahasa saya itu. Tiba-tiba kok hierarki gitu, ketika RMOL dengan Anies, kenapa gitu? Kok nggak media lain? Nah, itu tuh yang saya nggak temukan. Tapi silakan Yudis boleh jelaskan bahwa ini memang mungkin ada yang miss di kami yang nggak tahu persis realita yang kamu temukan apa.
Gimana penjelasan? Baik, Bu. Izin menjawab. Kenapa harus RMOL? Kenapa nggak media-media lain? Karena di berdasarkan pencarian saya dan temuan saya di media RMOL ini sering teramat sering pemberitaan terkait Anies Baswedan dengan tonton nada-nada judul yang ya tonton yang baik lah, yang baik untuk pemberitaan Anies Baswedan kayak gitu. Dan RMOL ID pun karena RMOL ID ini salah satu media online yang fokus pada penyajian berita politik, fokus di berita politik, dan telah terverifikasi oleh Dewan Pers. Kenapa nggak media besar lainnya? Karena sudah terlalu media besar lainnya sudah terlalu sering menjadi subjek penelitian. RMOL ini masih jarang gitu. Dan satu lagi, kenapa Anies Baswedan? Karena Anies adalah orang pertama yang dideklarasikan secara resmi oleh partai politik, dalam hal ini kan Partai Nasdem. Itu Bu, kenapa Anies Baswedan. Terima kasih. Ya, itu tadi kalau menurut saya argumen bahwa ini belum ada yang teliti gitu sebenarnya nggak bisa, karena antara pertanyaan dengan argumen itu nggak berkoneksi gitu. Jadi kalau misalnya kamu mau tetap melihat ini, ya kamu harus punya argumen tadi, data yang menunjukkan bahwa RMOL ini misalnya memang memberitakan Anies dalam jumlah yang lebih dari media-media lain misalnya, data itu. Berarti kamu harus analisis dulu tuh data itu gitu ya. Saya usul saja, saya nggak tahu ini kan banyak concern mahasiswa ya, tapi saya usul aja begini, dari misalnya kan banyak ya, maksudnya gini, isu tentang Anies itu kan nggak cuma Aniesnya ya sebenarnya. Kalau menurut saya itu jadi terdegradasi gitu, ngomongin Anies gitu. Tapi kan isu yang lebih besar kan kaitan dengan isu tentang Capres 2024 gitu kan. Isu tentang politik nanti di 2024 gitu loh, Yudhistira. Jadi kalau diambil ke Aniesnya tuh kecil banget gitu ya. Ini masalah ini aja gitu, masalah kesukaan aja misalnya. Tapi maksud saya kalau saya baca dari Anies, apa yang ini Anies, tapi melihat Anies itu kan bagian dari politik besar nanti di tahun 2024. Kalau kamu mau melihat itu, misalnya ada kontestasi, misalnya ya Yudis ya, bagaimana kontestasi yang dibangun oleh beberapa media yang kamu tahu deh, misalnya media-media itu udah punya keberpihakan tuh pada calon tertentu, itu lebih menarik Yudis gitu. Kan udah ada buktinya. Misalnya contoh, media yang memang terkait dengan berafiliasi dengan parpol tertentu kan ada ya, yang memang dia udah state Anies sebagai pilihan, atau Ganjar atau siapa atau apa. Jadi kamu lihatnya pada kontestasi isu yang dibangun, kontestasi isu tentang pemilu atau kampanye 2024 yang dibangun oleh media-media yang kamu curigai berafiliasi pada kekuasaan tertentu. Gitu. Jadi kamu juga bisa mengambil analisisnya jauh lebih besar, bagaimana media berada pada pusaran politik gitu loh, dibanding cuma ngomongin media ini berpihak pada Anies gitu. Ya Anies doang gitu maksudnya. Ya kalau bahasnya Anies aja jadi nggak terlalu gimana gitu ya, karena yang bahas tentang Ganjar atau Ridwan Kamil ya ada juga misalnya kayak gitu ya. Itu sih saran saya Yudis gitu. Jadi melihat pada kontestasi isu politik terkait dengan Capres misalnya tahun 2024 pada media-media yang kamu duga berafiliasi pada partai politik tertentu misalnya atau kekuatan tertentu di dalam industri, di dalam politik gitu misalnya. Itu sih. Makasih Paulis. Terima kasih. Ya, pertama ya tadi itu kita sepakat bahwa kamu kalau ingin milih tetap Anies, kamu harus punya data terkait dengan berapa jumlah pemberitaan Anies, pencapresan Anies gitu selama 2022 ini di Republika. Kalau itu mendominasi, gitu, misalnya 70%, gitu, nah judul ini masuk, gitu ya Iris ya, judul ini masuk, bisa diterima, masuk akal, make sense. Nah, Bu Bintan mengembangkan lagi, kayak gitu, ada isu-isu lain, misalnya, tapi ini udah diambil sih, saya nggak enak mau ngasih tahu judul. Ada kelas kamu ada yang ngambil juga judulnya
capres non Jawa. Nah itu keren juga. Nah kayak gitu maksudnya. Jadi ada isu-isu lain. Tapi jangan pakai itu karena sudah dipakai adikmu itu. Gitu. Jadi ada isu yang lain yang ditempelkan pada judul kamu sehingga itu lebih menarik. Jadi ada substansi yang dibahas secara khusus. Itu maksud Bu Bintan. Gitu. Apa yang khas sih dari Anies gitu. Selain tadi ya, jangan diambil kalau yang tadi itu. Capres non Jawa gitu. Itu menarik gitu. Gitu. Nah, maksudnya begitu ya, Dis ya. Jadi ada dua catatan buat kamu. Satu, harus memastikan dulu betul RM all online itu memihak kepada Anies dengan indikasi ada pemberitaan yang banyak kayak gitu dan berapa persen. Dia memberitakan yang lain juga, tetapi Anies lebih banyak. Nah, saya ingin jawaban itu sehingga judul kamu bisa masuk. Gitu. Kalau nggak punya jawaban itu, nggak punya indikasi itu, judul kamu nggak masuk. Gitu. Mentah kayak gitu. Nah, nanti alasannya bisa dibangun, yang lainnya itu bisa dibangun. Tapi indikasi kuat itu harus ada. Yang kedua ada tambahan isu baru terkait kekhasan dari capres Anies ini apa misalnya. Gitu ya. Itu sarannya buat Yudis. Berikutnya Raffi, sukses Yudis. Raffi silakan. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya pada Pak Holis, Bu Bintan atas kesempatan bagi saya untuk memaparkan proposal penelitian saya dengan judul Analisis Pemberitaan di Media Online, Analisis Wacana terhadap Penemuan 4 Jasad 3 Liders pada Media Online Republika.co.id, Pendekatan Model Norman Fairclough. Langsung pada pembahasan yang melatar belakangi penelitian saya, yaitu pada beberapa waktu yang lalu, Indonesia dihebohkan dengan pemberitaan penemuan 4 jasad 3 liders yang meninggal secara misterius. Dalam menyiarkan berita, media massa menjadi salah satu unsur terpenting dan tidak dapat dipisahkan dari fenomena dan realitas sosial masyarakat. Ketika kita berbicara mengenai isi dari sebuah media massa, sesungguhnya kita telah berbicara mengenai suatu wacana. Jadi tanpa disadari hampir setiap hari kita telah menelaah begitu banyak wacana yang dibentuk oleh publik maupun media massa itu sendiri. Banyak media yang memberitakan berita tersebut, salah satunya adalah media republika.co.id. Tentu saja media online republika.co.id memiliki kebijakan terlihat menyangkut bagaimana berita tersebut diturunkan, seperti apa kata-kata yang digunakan, dan seberapa besar porsi untuk satu berita. Sedangkan yang tidak terlihat adalah bagaimana redaksi menentukan tema yang diangkat dan sudut pandang yang digunakan dalam melihat berita. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti membatasi masalah yang hanya berfokus pada pokok permasalahannya saja, yaitu hanya dapat dilihat dari pemberitaan mengenai analisis wacana terhadap penemuan 4 jasad 3 liders pada media online republika.co.id. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana dimensi teks meliputi unsur representasi menurut analisis Norman Fairclough yang ditampilkan pada pemberitaan kematian 4 penemuan jasad 3 liders. Kedua, bagaimana relasi menurut analisis Norman Fairclough yang ditampilkan pada pemberitaan kematian 4 penemuan jasad 3 liders. Ketiga, identifikasi menurut analisis Norman Fairclough yang ditampilkan pada pemberitaan kematian 4 penemuan jasad 3 liders. Yaitu selanjutnya masuk ke pembahasan metode penelitian. Metode dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu metode dengan cara mengumpul data, mendeskripsikan data, dan selanjutnya menganalisis data tersebut. Jenis data yang diambil, data yang bersifat kualitatif. Misalnya data-data yang mendeskripsikan representasi dan relasi juga identitas dalam situs republika.co.id sesuai kajian Norman Fairclough. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian analisis wacana dengan pendekatan metode Norman Fairclough dan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara mendalam dan observasi teks. Demikian pemaparan proposal penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru nyadar ini, ternyata satu kelas ikut semuanya ya, angkatan 2016 ya. Maksudnya apa ini? Saya 17, Pak. Oh, 17 ya? Oh, enggak, yang lainnya itu. Yang lain. Kayaknya mau demo saya. Paling mendukung, Pak. Oh, lisensi. Demo kita kayaknya, Pak. Ada Bagas ya? Oke, Raffi. Judul kamu itu bulet, tahu bulet kamu? Muter-muter. Ada analisis pemberitaan, ada analisis wacana, ada Norman Fairclough. Apa ya? Jadi
Judulnya masih muter-muter. Iya Pak. Dipersingkat aja misalnya tentang apa. Nah, isu terkait dengan meninggalnya 4 orang meninggal, meninggalnya 4 orang meninggal. Isu berita terkait meninggalnya 4 orang di Kalideres itu duga kamu terkait apa? Belum tahu sih Pak, tapi republika.co.id udah kayak menjustifikasi akibat kelaparan sih Pak. Hah? Di awal-awal beritanya. Kelaparan? Oh. Itu kan ramainya pemberitaan media banyak. Jadi akibat karena kelaparan, padahal belum tentu Pak. Memang di penemuan di otopsi tidak ada makanan, tidak ada sisa makanan di lambungnya. Tapi kan itu belum jelas Pak. Masih di. Oh, yang sekte itu ya? Iya Pak. Apa pentingnya kamu neliti itu? Ya kan belum jelas kenapa Republika udah semacam menjustifikasi kalau itu kelaparan Pak. Kan kalau zaman sekarang kayaknya nggak mungkin sih kalau karena kelaparan gitu Pak. Dan saya sebagai pembaca kayak merasa tercoreng aja dengan kemerdekaan Indonesia, kan sudah merdeka masa masih ada yang kelaparan. Pemilihan kata dari republikanya sih Pak yang. Emang apa judulnya misalnya? Oh itu penemuan 4 jasad di Kalideres akibat kelaparan. Oke, apa lagi? Terus kayak Republika meminta pendapat tentang MUI apa hukumnya gitu, hukum tetangga yang mengakibatkan satu keluarga mati karena kelaparan. Jadi kan kayak terlalu menyudutkan ke arah kelaparannya Pak. Oke. Jadi saran saya ya fokus saja tematik itu kayak tadi itu. Oh, baik Pak. Misalnya apa? Jangan kelaparan lah, apa ya? Kita carilah nanti. Silakan Bu Bintan. Bentar, kalau Lisa jadi lapar jadi. Bentar. Saya juga jadi lapar. Aduh, Raffi, gini, Iya, kamu punya rasa marah dengan pemberitaan itu, tapi kan maksud saya gini, baik lagi, kan risetnya riset ilmiah ya. Iya Bu. Baik. Nggak bisa pakai personal. Saya nggak setuju kelaparannya, nggak bisa gitu. Iya Pak. Apa yang menurut kamu menggugah sebagai mahasiswa gitu kalau melihat pemberitaan seperti ini? Saya gini, menurut saya nggak ada yang salah dengan pemberitaan kelaparan. Faktanya ditemukan tidak ada makanan di lambungnya, gitu kan? Tapi kan ada fakta ngomongin yang fakta, lain sih Bu. Gitu. Ada fakta yang lain sih Bu. Maksud saya gini, Raffi, maksud saya, Ya, tugasmu kan bukan mengotopsi. Kamu kan bukan polisi yang mengatakan enggak, bukan itu faktanya. Kita kan fokusnya pada teks ya. Kamu kan analisis teks ya, masalah ya. Iya. Gitu ya. Norman Fairclough, apalagi Norman Fairclough, dia kan kritis ya. Jadi maksud saya, ini kecenderungan yang sama nih sama mahasiswa. Fokusnya tuh pada isunya. Padahal kita nggak ngebahas isunya. Ini isu kriminalitas, bisa isu politik, apapun bisa isu. Kita nggak masuk ke situ. Isu kita di medianya, gitu. What's wrong gitu dengan pemberitaan media? Apa yang mengganggu kamu gitu dari media ketika memframe sebuah isu, mewacanakan sebuah isu. Kalau misalnya kau bilang saya nggak setuju dengan kelaparan, ya itu persoalan pembuktian kasus, itu bukan urusan kita. Oke, ini ngomongin teks. Ketika teks dia mengatakan bahwa misalnya gini ya, misalnya contoh, ini saya mencontohkan yang berbeda ya. Waktu itu ada yang ngomongin mahasiswa kita neliti soal perceraian. Kan kelihatannya kan biasa aja ya Raffi ya. Jadi ngomongin Republika nih waktu itu, ngomongin tentang beberapa hari Republika ngomongin soal tingginya kasus perceraian. Sebenarnya nggak ada hal yang istimewa. Ya benar terjadi perceraian, datanya ada. Tapi yang menarik adalah, ketika dibedah teksnya, si mahasiswa ini menemukan bahwa Republika mengemas teks tentang tingginya kasus perceraian itu dengan tujuan menyudutkan pemerintah. Loh, apa hubungannya pemerintah bercerai? Kaitannya dengan inflasi yang tinggi, kaitannya dengan kesulitan ekonomi, kaitannya dengan kesulitan pekerjaan. Jadi menggunakan isu perceraian, sebenarnya Republik ini sedang mencoba menyudutkan pemerintah.
Itu menarik gitu. Maksud saya gini, jadi si mahasiswa ini melihat bahwa media gitu ya itu sebenarnya sedang berusaha melakukan kritik terhadap menyudutkan lah, kalau saya bilang bukan cuma kritik, karena sebenarnya kan antara perceraian sama pemerintah kan beda tuh, ini ranah personal gitu ya, pemerintah ranah negara, tapi kemudian Republika menggunakan frame, menggunakan koherensi dan segala macam itu untuk menyudutkan kekuasaan, melakukan kritik sosial terhadap isu. Nah, itu jadi dia tuh isunya itu bagaimana media melakukan kritik sosial menyudutkan kekuasaan terkait dengan itu. Nah, maksud saya kayak gitu. Sama halnya dengan kasus Baik. ini. Kasus ini kan kata Pak Holis tadi menariknya apa sih? Kasus pembunuhan banyak, kematian banyak di akhir-akhir ini gitu ya. Nah, aneh-aneh juga banyak gitu ya. Tapi kan yang jadi persoalan adalah kamu temukan ketika media memberitakan ini, apalagi kalau bisa dibandingkan gitu. Emang kalau media lain berita ini gimana? Terus memang kamu lihat ketika kamu lihat Republika itu memberitakan bahwa ini sebagai kasus kelaparan dan there's a problem buat kamu. Emang media lain beritanya gimana? Dan apa yang Republika hantam? Misalnya gini, misalnya kayak sama ya kayak tadi. Kasus kematian ini, sebenarnya Republika ini sedang mencoba melakukan kritik sosial terhadap kebijakan pemerintah. Yang misalnya bahwa dari semua teksnya, narasumber yang dikutip itu sebenarnya Republika sedang membangun frame bahwa kematian keluarga ini akibat tingginya inflasi, rusaknya ekonomi pasca pandemik misalnya kayak gitu, yang sebenarnya nggak ada, ini belum apa maksudnya ini juga belum bisa dikatakan itu kan, karena ada unsur misalnya kriminalitas juga ada, tapi kamu nggak bertanggung jawab soal itu gitu. Tanggung jawab kamu adalah melihat bangunan teks, struktur teks media, dan kamu bedah itu yang menurut kamu punya kepentingan nih media ini untuk membangun isu itu gitu loh. Jadi kamu mencurigai sebenarnya kalau kritis kamu melihat bahwa media ini nggak berpihak pada publik, itu kritis sebenarnya. Kata kunci kritis segitu, media itu berlaku tidak adil, media itu berlaku timpang pada publik, media itu cenderung diskriminatif terhadap kelompok tertentu. Itu perspektif kritis karena media itu sebagai alatnya kekuasaan gitu. Jadi kalau kamu ngambil kritis, maka kamu sejak awal mencurigai bahwa Republika melakukan manipulasi melalui pemerintahan ini, melakukan dukungan terhadap kekuasaan melalui berita ini. Kalau nggak ada, jangan pakai kritis gitu. Dan pakai kritis, kamu cukup pakai konstruktivis aja gitu ya. Misalnya kayak tadi yang saya bilang bahwa cukup pakai konstruktivis melihat bahwa ternyata melalui isu kematian keluarga ini, Republika itu menyusun strategitas untuk melakukan kritik sosial terhadap kekuasaan gitu. Jadi kata wacana kelaparan itu bukan cuma sekedar mengatakan bahwa faktanya tidak ditemukan makanan kan dalam tubuh empat orang itu. Benar. Tapi Republika menggunakan narasumber dari pakar ekonomi, pakar politik, data-data secara statistik ekonomi yang mengatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas kematian 4 orang ini. Gitu loh, Raffi. Jadi yang kamu lihat adalah bagaimana media menggunakan isu ini untuk melakukan kritik terhadap kekuasaan, bahwa pemerintah seakan-akan bertanggung jawab. Padahal kan bisa saja tidak berhubungan dengan itu gitu ya. Tapi media menggunakan kekuasaan, menggunakan resource dia untuk melakukan itu gitu, membangun ke arah situ gitu, Vi. Nah itu yang mesti kamu tadi nggak sekedar bilang kelaparan, saya nggak setuju kelaparan, biasanya itu gitu. Tapi apa yang mau coba media katakan melalui isu ini? Gitu. Ini kan isunya isu personal ya, Vi. Tapi media dan meng-create teksnya itu menjadi isu nasional, seakan-akan ini tanggung jawab pemerintah sampai ada warganya mati kelaparan gitu lah, kira-kira kayak gitu sih. Ya Bu, siap. Ya. Nanti masukan lainnya adalah sama kayak Yudis tadi. Kamu harus punya argumen. Kenapa kamu pilih publik? Tadi kan viral kan? Iya Bu. Kamu harus punya argumen. Kenapa itu jadi penting? Kalau kamu bisa bahwa ini sebagai pintu masuk dari Republika untuk mengkritik negara terkait dengan rendahnya tinggi inflasi gitu ya, khawatirkan gitu ya. Nah itu menarik gitu, masih ada menariknya bahwa ternyata Republika punya agenda nih terkait dengan kasus keluarga ini, menjadikan sebagai alat untuk melakukan otokritik, melakukan kritik sosial. Itu
Ini yang punya saya yang mati atau punya Bu Bintan ini? Iya, kayaknya Bu Bintan. Eh, Bu Bintan, Iya, Pak. udah. Udah. Oke ya, sarannya sama kayak yang pertama tadi. Siapa sebelumnya tadi tuh? Sebelum kamu siapa Raffi? Yudis. Yudis. Nah, kamu harus punya data bahwa media yang kamu teliti itu menyebutkan jumlah berita yang kemudian dari jumlah itu mengindikasikan adanya framing dari media itu bahwa mereka menyorot isu kelaparan, ya. Iya, Pak. Nah, itu bisa jadi judul itu. Nah, kemudian bagus kalau ditarik menjadi analisis kritis. Dia menembak pemerintah, kayak gitu. Bahwa pemerintah Tangerang tidak peduli terhadap, anggap saja seperti itu ya, tidak peduli terhadap warganya. Nah, itu kan kritis tuh. Nah, itu boleh. Oke ya, itu catatannya. Hanya saja ya, kamu harus berani kemudian melakukan wawancara dengan pihak media. Kalau enggak, karena ini sensitif, khawatirnya nanti media ghosting, kabur, nggak mau diwawancarai. Sama kayak Yudis ya. Jadi kalau misalnya nggak mau diwawancarai, nah itu bahaya itu. Karena kan isu-isu kritis, sensitif kayak gitu, bikin media juga agak mikir-mikir mau ngasih data. Oke, Baik, Pak. saya kira itu Baik, Pak. catatannya ya. Untuk Terima judul nanti kasih. direvisi itu judulnya nggak jelas, ngalor ngidul. Ya, baik, Pak. Masuk Oke, oleh Bu Bintan. berikutnya siapa? Syarif ya? Halo Pak, iya Pak. Sebentar, Pak. Syarif. Berikutnya siapa ya? Halo? Iya, ayo silakan. Ya Pak, saya Pak. Oh iya. Baik, sebelumnya saya berterima kasih pada Pak Olis dan Bu Bintan sebagai penguji. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang konstruksi pemberitaan fatwa haram game PUBG, studi kasus penembakan di masjid New Zealand pada media newsdetik.com. Untuk latar belakang, bermain ialah alternatif seseorang untuk mencari kesenangan atau hiburan dan istirahat dari aktivitas yang padat. Dalam hal ini, permainan merupakan salah satu hal yang dilakukan tanpa perlu pertimbangan baik atau tidak. Dari sekian banyak game yang sedang populer sampai sekarang, dimainkan adalah game PUBG. Versi komputer merupakan game perang-perangan yang dimainkan banyak pemain di Indonesia maupun di negara lainnya. Game ini dibuat oleh kreator game asal Irlandia yang bernama Brendan Green, yang awal mula dikembangkan di Korea Selatan dengan developer Krafton dan bekerja sama dengan Brendan Green sampai sekarang. Pada tahun 2018, PUBG merilis versi handphone dan menjadi populer untuk para pemainnya. Di Indonesia sendiri begitu banyak bermain game online, tidak hanya di perkotaan, bahkan di desa. Hal ini bukan tanpa alasan. Game online ini menarik begitu banyak peminat karena tantangan dan strategi yang harus disiapkan sehingga membuat banyak orang tertarik untuk memainkannya. Game online PUBG ini juga mempunyai sisi positif dan negatif menurut pandangan di kalangan masyarakat. Dari sisi positif, game PUBG ini adalah pemain harus mengutamakan kerjasama tim yang harus memperhatikan lokasi, strategi, zona yang ditentukan, dan jarak dari satu tim. Begitu juga berharap semua tim harus saling melengkapi dari sisi musuh berada ketika ingin menyergap maupun menyerangnya. Dampak positif lainnya yaitu meningkatkan konsentrasi, karena di permainan ini membutuhkan konsentrasi
dan strategi yang tinggi agar dapat menghadapi lawan berbagai arah. Namun bukan hanya dampak positif, game online ini memiliki dampak negatif. Plagio dalam penelitiannya menemukan bahwa banyak anak remaja yang berusia 12-20 tahun kota di Pekanbaru bermain game online, untuk bermain game online ini. Lebih lanjut, Plagio menyebutkan bahwa tak sedikit anak remaja menggunakan uang sakunya untuk bermain game online. Selain itu, Detik.com memberitakan tentang pelajar yang nekat mencuri uang hingga ratusan juta yang digunakan untuk bermain game online. Hal ini menunjukkan bahwa dampak negatif yang ditimbulkan dari individu yang kecanduan game online hingga ke tingkat kriminalitas. Seiring berjalannya waktu, media news Detik.com selalu mempublikasikan berita tentang fatwa haram game PUBG saja pada tahun 2019 sampai sekarang. Dalam kajian komunikasi massa, proses ini dikenal dengan istilah agenda setting, bahwa media akan mengkonstruksi sesuatu yang terjadi di lapangan melalui proses reduksi fakta dan data yang dianggap penting untuk disampaikan ke masyarakat umum. Perusahaan media tersebut tentunya menyisipkan agenda tersembunyi pada konten berita. Sesuai konten dari hak masyarakat, pasti akan memilih konten berita yang memiliki visi baik melalui internet maupun seluler mobile. Setiap media memiliki kecenderungan dan caranya masing-masing dalam mengemas sebuah kejadian berita. Kebijakan media dan latar belakang wartawan sangat berpengaruh pada pemilihan berita yang dimuat dan poin apa yang ada diberitakan. Jadi berita yang dimuat merupakan hasil dari pembentukan media yang bersangkutan. Frame berita terbentuk dari simbol, konsep, kata kunci, metafora, dan citra yang ada di dalam narasi berita. Karenanya frame dapat dilihat dari citra, kata, dan gambar tertentu yang terdapat pesan tertentu pada teks berita. Gambar dan kosakata itu mendapatkan penekanan sehingga membedakan dengan bagian lainnya di dalam teks, seperti pengulangan yang dapat mempengaruhi bacanya. Berdasarkan penjelasan di atas ini dilakukan untuk mengetahui pembingkaian seperti apa yang dilakukan oleh media-media online. Dalam kasus ini, penulis memilih Detik.com. Karena pengemasan tentang fatwa haram game online PUBG ini, peneliti juga ingin membuktikan apakah berita yang dikemas oleh Detik.com ini bersifat tendensius. Sehingga dapat diharapkan penelitian ini menemukan framing yang dibuat oleh Detik.com terhadap fatwa tersebut. Untuk batasan masalahnya, penulis membatasi penelitian ini pada berita tentang fatwa haram game PUBG oleh MUI pada media Detik.com dalam penyajian awal pada pemberitaan tahun 2019 hingga sekarang. Untuk perumusan masalah, bagaimana kecenderungan media online Detik.com mengkonstruksikan informasi pada pemberitaan fatwa haram game online PUBG oleh MUI. Tujuan penelitian ini yang adalah untuk mengetahui konstruksi media mengenai berita fatwa haram game PUBG oleh MUI yang terkait pemberitaan penembakan di Masjid Selandia Baru. Untuk metodologi penelitiannya, menggunakan paradigma. Paradigma ialah cara seorang ilmuwan dalam memandang strategi yang dapat digunakan dalam penentuan sebuah nilai ilmu pengetahuan. Paradigma penelitian ini yaitu konstruktivis. Paradigma yang memiliki... Udah, Sarip. Kamu baca, kamu Sarip. Jelas. PUBG itu sejak kapan digunakan oleh dipublish? Dipublish itu pas tahun 2018, Pak. 18. Penggunanya banyak. Versi komputer, penggunanya banyak? Iya, Pak. Banyak pemainnya, Pak. Berapa? Kalau
untuk berapanya lumayan banyak sih Pak, karena banyak yang download juga Pak. Nggak tahu nih. Saya nggak suka jawaban lumayan berapa. Kalau udah saya tanya berapa, 3 juta Pak. Nah itu enak dengernya, itu enak dengernya. Ada sekitar ratusan juta sih Pak. Nah itu kan, ya, Iya. jelas. Yang kedua, Heeh. Detik kira-kira framingnya apa terhadap fatwa haram? Framingnya itu waktu itu emang awalnya banyak sih Pak postingan yang dihususin buat di detik.com gitu. Dia menolak fatwa haram atau setuju fatwa haram? Lebih ke pro-nya Pak. Lebih setuju kepada fatwa haram. Iya, pada fatwa haram ya Pak. Berapa kali dia beritakan tentang fatwa haram? Ada sekitar 20 postingan Pak. Ada yang terbarunya juga lagi. Nah, Nah, kamu harus cari. Dari mana ya Pak maksudnya? Dari pemberitaan tentang PUBG atau teknologi atau dari teknologi sih Pak. Dari game online misalnya. Iya, dari game online Pak. Gitu. Iya. Kamu apa aja dijawab iya. Bu Bintan, silakan Bu Bintan. Bentar aja Bu Bintan. Soal ini kayak saya udah pernah ngobrol sama Sarif ya. Sarif ya. Kamu kan pernah ngasih proposal, masih sama sih sebenarnya. Jadi gini, kalau tadi pertanyaan Pak Holis bahwa frame apa sih yang dibentuk sama Republika, itu harusnya kamu udah punya jawaban itu. Misalnya dia mendukung atau dia menolak terhadap game itu, jadi nggak penuh keraguan. Nah, ini saya mau saran aja deh, saya nggak nanya deh, saya udah pernah ya diskusi soal ini sama kamu. Saya begini, isu tentang kontroversi hukum halal haram di game itu balik lagi ke kamu. Kenapa kamu merasa perlu melihat media memberitakan soal ini? Apa sih konsekuensinya dari kontroversi ini, dari penentuan hukum fatwa tentang halal haram terhadap PUBG ini? Jadi maksud saya, kamu ngeliatnya nggak cuma ini haram atau haram, tapi kenapa ini menjadi penting ketika media itu menyampaikan soal ini? Misalnya kecurigaan kamu adalah ini kan terkait dengan industri kah gitu ya, dengan satu kepentingan kelompok tertentu atau apa gitu, atau justru kamu melihat bahwa ketika nih isunya adalah isu kesannya kan awalnya kalau kita ngomong fatwa adalah isu agama, tapi kemudian dalam pemberitaannya justru ditarik menjadi isu apa gitu ya menurut kamu, tampaknya misalnya tidak memberdayakan masyarakat dan sebagainya gitu. Jadi apalagi kamu pakai agenda setting ya Rif, jadi maksud saya ini juga jadi kemana-mana gitu ya. Saya kalau pakai agenda setting kan harus bicara pada agenda media, konsepnya agenda media. Kamu akan mengukur secara kuantitatif gitu ya pemberitaan di Republika selama jangka waktu tertentu. Maka pertanyaannya adalah nanti soal jangka waktu, jumlah pemberitaan, kategorisasi, isu yang ranking pertama sampai isu ranking sekian gitu loh. Jadi hati-hati. Kamu nih refleksi lagi. Kamu nih pengen lihat ini sebagai fungsi agenda setting media atau sebagai hanya melihat pada frame media terkait dengan isu ini gitu. Akan menarik kalau kamu mengatakannya sebagai sebuah isu yang kontroversial. Jadi sejak awal di rapat belakang kamu sudah mengatakan itu. Dan kenapa penting sih melihat media memberitakan soal fatwa tentang game gitu? Kan banyak ya informasi di sekitar kita. Tapi menurut kamu banget gitu loh melihat bagaimana media memberitakan soal ini. Ada agenda apa atau ada kepentingan apa media soal ini? Misalnya kayak gitu. Jadi maksud saya hal-hal itu harus menjadi concernmu gitu ya ketika kamu melihat isu tentang, nggak bisa misalnya isu tentang fatwa ini ya, nggak bisa misalnya cuma sekedar gini, iya jumlah pemainnya sekian, maka kamu bisa menarik gini, oh kalau jumlah pemainnya ada ratusan juta, bayang nggak sih industri game ini seberapa besar? Maka ancaman fatwa haram ini kan mengancam industri game kan, misalnya. Betul.
kan. Nah, kalau harus melihat secara begitu gitu ya, secara makro. Maka ketika Republika misalnya memberikan dukungan atau dukungan terhadap fatwa ya, mengharamkan ini. Coba lihat deh cara dia kemudian melawan industri kan. Kan konsekuensinya begitu kan. Dia melawan sebuah industri game yang luar biasa. Apa yang dikemas sama dia? Fakta-fakta apa yang disajikan, struktur teks apa yang dimainkan, sumber-sumber narasumber siapa yang dipakai. Nah, kamu kan mengkaitkan dengan itu ya, dengan penembakan ya, misalnya ya, penembakan New Zealand. Itu kan sebenarnya juga cara Republika untuk membangun opini, gitu. Memberikan opini bahwa fatwa haram ini menjadi penting gitu ya untuk konteks ini gitu. Artinya jadi penting nih, hai para industri games gitu ya, segala macam. Karena dampaknya ini, walaupun sebenarnya kan tidak ada penelitian yang menunjukkan itu, bahwa orang yang nembak itu karena terpengaruh game, itu kan asumsi ya, karena dia ternyata suka main game, ya, tapi nggak ada penelitiannya. Tapi ini kan cara media melakukan framing, gitu ya. Republika mengabaikan bahwa apakah ada atau tidak riset ilmiah yang menunjukkan bahwa pelaku penembakan itu dipengaruhi oleh game. Dia mengabaikan itu, tapi dia mengambil itu sebagai sebuah fakta, seakan-akan saling berkaitan antara penembakan di sana, gitu kan, dengan tingginya angka pecandu PUBG, gitu. Karena Republika punya agenda nih, punya frame bahwa ini haram gitu, kira-kira kayak gitu ya. Jadi yang dilihat sama Syarif, maksud saya adalah bahwa ada industri loh yang lainnya. Kenapa ini jadi kontroversi? Karena memang karena ini kaitannya nggak cuma soal moral tadi, soal ada dampak secara perilaku kriminal dan sebagainya, tapi juga ada industri yang terkait dengan pemberitaan ini gitu, yang terancam ya dengan fatwa haram ini. Kamu melihat itu, Rif, gitu, tariknya ke situ, itu baru menarik, itu lebih menarik menurut saya. Dan kau bisa mengatakan tadi misalnya Republika misalnya satu-satunya yang mengatakan mendukung ya, ketika yang lain menolak, itu bisa jadi argumen, tapi harus punya data mengatakan itu, bahwa misalnya dari mulai fatwa itu diterbitkan misalnya di awal bulan, misalnya ya saya mengarang nih, fatwa itu diterbitkan di awal bulan November sampai pertengahan, itu setiap hari ada pemberitaan soal itu, dukungan tentang fatwa mengharamkan PUBG. Gitu ya, itu tidak kamu lihat pada media-media yang setara dengan Republika. Udah gitu, itu bisa kamu klaim sebagai agenda karena dia melakukan setiap hari selama 15 hari dengan pembangun frame yang saling berkaitan untuk mendukung soal haram. Gitu. Kamu bisa men-state karena kamu melihat ada pola pemberitaan dari Republika dari mulai fatwa itu disampaikan oleh MUI sampai kemudian fatwa itu menjadi kontroversi di masyarakat. Itu Republika yang paling concern gitu. Berapa jumlahnya kamu ambil aja, kamu lihat aja di Republika berapa kali dia ngeberita, setiap hari enggak, kalau setiap hari iya berapa berita, itu kan dari argumentasi kamu tuh, Rif, gitu ya, untuk mengatakan itu. Nah, jadi kamu tahu bagaimana jalur teks, strategi teks kita ketika membangun opini tentang haramnya PUBG gitu ya, yang kamu asumsikan itu sebagai cara media, taruhlah gitu ya, kamu bisa mengasumsikan untuk berpihak pada kepentingan publik, karena misalnya ini industri game ini udah sangat misalnya ya meresahkan karena ada beberapa penelitian menunjukkan bahwa game ini bisa mengarahkan anak-anak jadi adiksi dan sebagainya. Kamu bisa pakai argumen itu loh. Nah itu ilmiah gitu. Itu sih saran saya, Rif, kalau mau tetap di sini ya, argumen itu mesti dibangun. Terima kasih, Paulis. Oke. Terima kasih, Bu. Ya. Gitu ya, Rif. Syarif. Ayo, Pak. Makasih, Pak. Yuk, terakhir. Siapa terakhir? Saya, Pak. Siapa namamu? Mitranti, Pak. Mitranti. Silakan, Mitranti. Oh ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Bintan dan Pak Holis yang sudah menyempatkan waktunya. Saya izin mempresentasikan proposal skripsi saya berjudul Analisis Isi Pemberitaan Resesi Ekonomi Indonesia di tahun 2023 pada portal berita kompas.com edisi bulan Oktober. Yang kita tahu kan saat ini banyak negara memperbincangkan kemungkinan terjadinya fenomena resesi di negara masing-masing, terutama Indonesia. Nah, resesi ini bisa disebut sebagai penurunan aktivitas ekonomi di sektor perdagangan dan aktivitas industri yang kian berkurang dalam waktu yang lama. Nah, resesi ini biasa terjadi ditandai dengan adanya pelemahan ekonomi global, tingginya angka pengangguran, dan kenaikan harga BBM. Nah, Sri Mulyani sendiri saat jumpa pers mengatakan pada tahun 2023 Indonesia harus bersiap menghadapi gelombang resesi ekonomi. Menurut prediksi beliau,
bisa jadi resesi ini disebabkan oleh tren kenaikan suku bunga acuan yang dilakukan sebagian besar bank sentral di dunia secara bersamaan. Nah, selain itu, penyebab lain adanya resesi ini berdasarkan pernyataan Presiden Jokowi bahwa kondisi perang antara Ukraina dan Rusia yang tak kunjung usai juga mempengaruhi resesi dunia. Kondisi ekonomi global yang kini dihadapkan dari berbagai macam gejolak pasti akan berimbas pada ekonomi nasional. Nah, karena itu dapat diperkirakan negara-negara harus bersiap menghadapi resesi 2023. Karena Indonesia ini sebagai salah satu negara pada tingkatan kedua di negara G20 yang paling rugi dalam kehilangan potensi ekonomi. Nah, Presiden Jokowi sendiri menyatakan bahwa nilai inflasi di beberapa negara mengalami pelonjakan sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya angka pengangguran karena PHK. Beberapa perusahaan menjelaskan bahwa keputusan PHK ini untuk mencapai kemandirian dan keberlanjutan di tengah ketidakpastian ekonomi global. Nah, karena berita ini ramai diperbincangkan, hal itu dapat diketahui bahwa pemberitaan resesi ekonomi Indonesia menimbulkan kekhawatiran bagi pemerintah maupun masyarakat. Sekretaris PT Pegadaian sendiri menjelaskan bahwa sudah sebagian masyarakat mempersiapkan diri dengan prediksi resesi ini karena semenjak pidato Jokowi dan jumpa pers Sri Mulyani pada bulan Oktober itu nasabah Pegadaian sudah mencapai 199.000 daripada tahun lalu yang hanya 117.000. Nah, hal itu sebagai bentuk upaya dalam menghadapi ancaman resesi pada tahun 2023. Pemerintah sendiri sudah melakukan antisipasi melalui kebijakan fiskal maupun moneter. Nah, pemerintah juga mengendalikan harga-harga dengan memperkuat skema bantuan sosial pada masyarakat. Jadi isu resesi Indonesia ini pun isu resesi Indonesia di tahun 2003 pun ramai diperbincangkan pada media online. Nah, melihat media online ini sering dijadikan sebagai referensi-referensi masyarakat dalam mencari isu-isu terkini di Indonesia. Nah, penulis memilih Kompas.com itu karena Kompas.com itu sebagai salah satu media yang memenangkan kategori Truth Online Media pada menurut saya topik ini jadi hangat diperbincangkan karena suatu isu yang sangat sensitif akan sangat berdampak bagi perekonomian negara, apalagi perekonomian masyarakat. Nah, dalam penelitian ini saya menggunakan metode analisis isi kuantitatif menggunakan kategori pemberitaan resesi ekonomi Indonesia di tahun 2023 di Kompas.com. Karena Kompas.com itu mampu membentuk opini publik dengan bagaimana Kompas.com mengungkapkan permasalahan tentang resesi ekonomi di Indonesia. Nah, Kompas.com sendiri memiliki tujuan atau agenda media untuk memunculkan dominasi kategori isu pemberitaan. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang saya ambil itu adalah apa saja kategori terkait resesi ekonomi Indonesia di tahun 2023 dan apa yang paling dominan. Dalam penelitian ini saya menggunakan metode analisis isi Krispendorf. Jenis penelitiannya itu metode kuantitatif yang bersifat deskriptif dengan paradigma positivisme Comte. Nah, penelitian ini hanya menggunakan satu variabel yaitu agenda media karena variabel media massa diukur melalui analisis isi kuantitatif. Nah, analisis ini untuk menentukan ranking berita berdasarkan frekuensi pemberitaan mengenai isu-isu tersebut karena isu resesi ekonomi Indonesia di tahun 2003 merupakan laporan yang berkembang di Kompas.com. Jadi operasional konsep analisis ini adalah suatu laporan berita mengenai resesi ekonomi Indonesia tahun 2023 di Kompas.com. Analisis ini untuk menentukan peringkat berita berdasarkan panjangnya berita, penonjolan tema berita berdasarkan ukuran headline dan konflik atau cara penyajiannya. Dalam penelitian ini, saya ingin mengambil seluruh populasi sebagai sumber data penelitian, yaitu terkait berita Indonesia resesi di tahun 2023 sebanyak 31 judul selama bulan Oktober 2022. Lalu sampelnya itu judul dan paragraf dari berita tersebut. Ya, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Oke, menarik. Hanya saja begini ya, isu resesi itu kalau hanya ingin mencari analisis isinya menurut saya kurang menarik ya. Kurang menariknya adalah karena
kamu kayak jadi agennya Kompas, jadi ngumpulin berita terus kemudian ngasih tahu ke kita isinya resesi itu seperti ini. Nah, saya kira perlu ditarik dengan ke konteks kenapa resesi itu dimunculkan. Karena kan resesi itu tidak terjadi pada hari ini saja. Pada saat pandemi itu kan juga sudah ada resesi. Kenapa itu dimunculkan kembali? Gitu. Nah, konteks itu yang kamu harus cari itu, sehingga riset kamu menjadi menarik, tidak hanya mengumpulkan data apa saja resesi yang dimunculkan oleh Kompas. Saya kira itu. Bu Bintan, silakan. Oke, secara umum, Terima kasih, Pak. secara umum riset ini tampaknya aman-aman aja ya. Maksudnya aman-aman itu gini, ya bisa dilakukan gitu. Bisa dilakukan alur berpikirnya. Tapi pertanyaannya adalah tadi menuju ke Paulis, kenapa hanya di bulan Oktober ngomongin isu resesinya? Itu perlu dijelaskan gitu ya. Terus kenapa itu jadi poin kamu? Kenapa Oktober jadi penting untuk melihat agenda Kompas tentang resesi? Gitu. Kenapa nggak bulan lain gitu? Baik, kalau misalnya di dalam konteks analisis isi kuantitatif, jelas penekanannya pada semakin banyak gitu ya jumlah pemberitaan yang diambil gitu ya, itu semakin baik untuk melihat pada pola pemberitaan terkait dengan isu tertentu. Jadi kamu punya argumen tuh gitu ya, kenapa cuma sebulan gitu. Kenapa di bulan Oktober, kenapa nggak di bulan lain? Padahal isu resesi kan udah dibicarakan sejak awal-awal pandemik gitu ya, misalnya kayak gitu. Nah, itu jadi tantangan kamu sebagai itu satu. Terus yang kedua, kamu harus paham bahwa agenda, kalau kamu ingin ambil sebagai agenda media itu kan berada pada payungnya agenda setting, gitu ya. Jadi sebenarnya kamu nggak, sebenarnya menurut saya kalau kamu memisahkan sendiri, gitu ya, nggak mengambil pada konteks ini sebagai cara media membangun isu penting di publik, gitu ya. Terus melihat pada konteks bagaimana sebenarnya publik melihat ini juga, gitu ya. Itu agak sayang sih, gitu. Tapi saya nggak tahu nih. Misalnya kan angkatan 2000 berapa sih? 2016 ya? 2018, Bu. 2018. Oke, 2018 masih relatif punya waktu. Maksud saya gini, kalau kamu melihatnya pada perspektif agenda setting, gitu, kamu bisa membandingkan sebenarnya antara agendanya si Kompas dengan apa yang menjadi pembicaraan di sosial media, gitu. Misalnya kayak sebagai perspektif publik, misalnya kayak gitu. Terus kamu melihat apakah ketika Kompas concern memberitakan ini secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu, apa yang menjadi pembicaraan atau apa yang menjadi reaksi di publik. Bisa aja kalau ini online ya, Mitranti misalnya melihat pada respon publik atau netizen di dalam kolomnya, misalnya kayak gitu. Itu juga bisa menarik. Jadi maksud saya tadi yang menambahi pada konteksnya Pak Paulis bilang, kalau nggak cuma sekedar ngumpulin berita terus dipilah-pilah ini berapa gitu ya, itu juga terus apa pentingnya gitu loh, kira-kira apa sih pentingnya melihat ini gitu. Ini saya mencontohkan, contoh misalnya ada satu mahasiswa kita yang menulis tentang isu lingkungan di media. Banyak media juga banyak yang ambil isu lingkungan, tapi dia berhasil menurut saya untuk menarik pada konteks isu lingkungan itu terkait dengan kampanye waktu pilgub, karena kan itu cara kampanye apa sih kemarin, lupa atau ya, pokoknya cara untuk menyerang pihak lawan dengan isu lingkungan. Nah itu kan ada konteksnya tuh, bagaimana isu itu dibangun oleh media untuk sebenarnya untuk menyerang pihak lawan, gitu loh. Nah lawan politik ya dalam hal ini ya, karena kaitan dengan tahun politik waktu itu dia mengambilnya. Nah itu kan konteks tuh. Gitu. Sama halnya dengan kamu. Kenapa kamu ngambil isu resesi di bulan Oktober pula di tahun misal tahun 2022, emang ada konteks apa yang penting untuk melihat agenda Kompas terkait dengan resesi di bulan itu. Gitu. Itu jadi refleksi nih dipikirkan oleh kamu sebagai peneliti, konteksnya hingga merasa penting buat saya meneliti tentang agenda Kompas tentang resesi ekonomi misalnya gitu ya di tahun 2002 di bulan ini. Kalau nggak ketemu, itu menjadi pertanyaan yang selalu akan ditagih tuh gitu. Memang pentingnya apa riset ini? Kan banyak isu lain misalnya gitu ya. Kan banyak bulan lain. Apa kamu yakin Oktober yang menjadi puncak isu tentang itu di Kompas gitu dan sebagainya. Jadi saran saya, konsekuensi dari peneliti kuantitatif dia harus siap dengan
jumlah yang komprehensif untuk melihat sebuah fenomena gitu ya. Beda dengan kuali kan memang tugasnya melihat kedalaman fenomena ya, bukan melihat pada kecenderungan pola fenomena gitu, misalnya kayak gitu. Jadi di situ sih saran saya nanti temukan konteksnya gitu ya, temukan apa yang menjadi argumentasi kenapa itu dilakukan di tahun ini dan di bulan Oktober gitu ya. Dan yang ketiga maksud saya ada kalau kamu pakai agenda media itu dalam payung agenda setting, kaitkan aja dengan apakah yang menjadi agenda media ini itu menjadi pembicaraan juga di sosial media gitu, atau menjadi bagaimana kemudian publik gitu ya memberikan komentar, feedback dan sebagainya di kolom chatnya dia atau misalnya. Kaitkan itu dengan konteks itu gitu. Itu saran saya Pak Holis. Ya, setuju. Baik, Bu Bintan, Pak Holis, makasih saran. Bulan-bulan itu pada tahun itu tuh apa? Nah, itu menjadi dukungan indikasi bahwa internet saya nggak stabil ya? Stabil, Pak. Jadi dukungan yang menjadi apa bahasa anak sekarang happening itu apa? Itu mendukung konteks yang menjadi pentingnya riset Anda dilakukan. Misalnya Pilpres, misalnya gitu. Kayak gitu. Misalnya 3 periode. Misalnya apa? Nah, itu menjadi penting kemudian analisis isi itu dilakukan. Kalau nggak ada konteksnya ya kayak magang jadinya kayak gitu. Jadi nggak ada penjelasan. Menjadi tidak penting gitu. Karena konteks resesi itu kan sudah terjadi pada masa pandemi kan, nggak ada masalah kan. Ketika kamu membahas sekarang, nah kamu harus menemukan konteks baru sehingga menjadi penting buat riset kamu. Apakah itu bisa dimengerti? Bisa dimengerti, Pak. Jadi saran Bu Bintan keren. Cek di sosial media. Ya. Saya kira cukup semuanya. Nanti mengenai hasilnya saya akan tulis secara tertulis. Tadi disarankan sama Bu Bintan untuk diluluskan saja semuanya Pak Holis. Oke, sebelum. Asal nanti proposalnya sesuai dengan masukan-masukan. Nah, nanti masukannya akan saya bikin tertulis saja biar nanti nggak kemana-mana nanti perbaikannya terlalu luas jadi saya bingung mau ngasih lulusnya. Khawatirnya nanti gitu pas dikasih pembimbing Pak Holis saya nggak berkenan dengan pembimbing ini dan seterusnya. Padahal karena kitanya sendiri belum selesai dengan risetnya. Kalau kita risetnya itu udah mantap, siapapun pembimbingnya menurut saya nggak ada masalah. Karena kita sendiri itu masih bingung dengan risetnya, akhirnya kemudian milih pembimbing ini, pembimbing itu, kayak gitu. Karena belum mantap dengan risetnya. Saya kira itu dari kami. Terima kasih. Semoga sukses buat kalian semuanya. Intinya semuanya lulus. Nanti tinggal perbaikannya kita akan sampaikan secara tertulis. Demikian kita tutup sama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Bintan telah menyiapkan waktunya, menyediakan waktunya dan atas keluasan hatinya katanya Bu Bintan lulusin aja semuanya Pak Holis katanya. Wah, keren sekali Bu Bintan. Kita tutup sama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.